Yang kelas online? Malam. Sudah terdengar jelas suara Ibu? Iya, sudah. Oke. Kita lanjutin dulu ya teman-temannya yang belum presentasi ya. Sebelum Oke, selamat presentasi lagi ya. Kalau ada yang ganti konsep monggo bisa presentasi ya, presentasi lagi. Sebelum ke yang presentasi, Mas Faik ada? Ya apa Mas, mediamu Mas? Sudah fix belum? Bikinnya jadinya bikinnya apa? Yang mana sama yang apa kemarin konsepnya? Belum nyambung kayaknya Mas Faik ini. Miknya masih error. Ya wes, kita lanjutin teman-teman yang ini dulu ya. Yang offline dulu ya. Monggo, mau siapa duluan? Oh. Filenya ada di mana? Kamu kirim di grup. Hmm? Oh, ada di Google Site. Oke. Sik. Belum tak buka Google Site-nya. Mana sih ini? Gak usah terlalu banyak. Kenapa kok kamu ganti konsep? Belum apa-apa kok udah menyerah. Terus? Oke, ini ya. Saya. Ini wes aku operator nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya ganti konsep ya ini. Saya ganti pakai stiker rokok ini. Jadi ini kampanye layanan public service. Jadi apa ini memanfaatkan media ambient stiker yang ditempelkan di helm body atau bodi belakang kendaraan. Jadi ini menciptakan empati, menggugah kesadaran perokok bahwa aktivitas mereka membahayakan penglihatan pengguna jalan lain. Ini juga memicu perubahan perilaku, mengubah kebiasaan merokok saat berkendara menjadi kegiatan interaktif yang bersifat mikir sebelum bertindak merokok. Kemudian problem solvingnya, jadi masalahnya ada risiko keselamatan dan kesehatan, terus ada ini juga melanggar hukum, regulasinya kurang ngena. Jadi kan sebenarnya ada aturan larangan merokok di jalan ya, di kendaraan itu. Nah jadi tapi aturannya itu masih nggak ngena ke orang yang merokok itu. Terus ada juga minimnya reminder harian, jadi larangan merokok itu kan kalau di jalan ya nggak ada kan rambunya. Jadi
Itu juga masalahnya. Nah, terus solusinya aku buat ini, menjadikan helm dan bodi motor sebagai media public service yang mudah disebar. Jadi mediumnya nanti pakai stiker yang disebar sama pengguna jalan. Stikernya itu bertindak sebagai pengingat visual harian yang selalu terlihat di jalan raya, di helm itu. Helm sama belakang kendaraan. Oke, next. Nah ini contohnya. Rokoke pateni sik lur. Mripat ki mripat, kudu asbak. Nah ini pakai ekspresi metafora membandingkan mata dengan asbak tempat abu dibuang. Jadi stikernya itu nanti dipasang di belakang helm. Nah kemudian untuk riset lapangannya ya di jalan raya lokasinya. Terus targetnya pengguna kendaraan bermotor roda 2 yang pakai helm sama bodi motor itu. Oke, mungkin itu. Sudah. Sekarang. Pertanyaan pertama adalah mana kebaruannya? Baru ini kan belum ada. Stiker lah di helm tuh banyak. Maksudnya kebaruan medianya apa? Stiker tentang rokoknya yang baru. Menurut ibu malah bagus yang kemarin loh, serius. Iya, tapi repot Bu. Ngapanya yang repot, kan kamu cuma beli boneka kemarin itu. Bonekanya nggak nemu aku. Terus akhirnya pakai styrofoam itu. Terus ya itu mudah rusak juga, tapi akhirnya terus ya terpaksa akrilik itu kalau memang harus jadi yang kemarin itu. Masa bonekanya nggak ada sih? Nggak ada Bu. Ada. Yang bagus. Loh, emang harus bagus? Ada manekin sebenarnya. Oh, manekin kan boleh? Manekin. Nggak apa-apa. Kamu kayak gini ini sudah umum. Kamu stiker kamu taruh di helm, taruh di motor. Iya. Cuman kebaruan cuman di tulisan apa coba? Anak di kafe loh mau. Kan gimana? Iya. Apa? Di prabot atau Foam board. Iya, itu kayak semacam styrofoam tapi padat, jadi kita. Jeroan tapi itu. Foam Ya, board. nanti bisa masih cukup terjangkau daripada boneka. Bang manekin. Kalau kamu tetap maksain nih, ibu punya ide. Apa? Gimana kalau misalkan mbah itu kamu naik motor atau mobil ya, yang ada efek asapnya gitu loh. Mbah kamu kasih ganti asap, mbah kamu ganti balon. Setelah itu mungkin kamu kasih tulisan gimana, mengganggu nggak gitu loh. Sama kalau kamu ngerokok juga di jalan juga itu mengganggu gitu loh. Tapi kayak disimulasikan gitu loh, mbah itu asap juga, tapi asap ya asap apa berarti gitu loh. Kayak asapnya hidrogen mungkin yang gitu-gitu ya. Kalau enggak mungkin diganti bubble gitu loh. Kan tetap sama-sama mengganggu di jalan. Entah itu mengganggu penglihatan atau kena mata gitu kan. Iya. Jadi kalau cuma stiker doang nggak kena nggak sih gitu loh. Iya. Atau teman-teman mungkin ada yang mau komentar? Mungkin kalau dari saya lebih penasaran konsepnya itu kayak stikernya itu mau ditempelin ke mana gitu. Maksudnya kayak apakah ada orang yang mau taruh itu di dalamnya? Maksudnya kan tadi kan kalau ada di Iya, kita kasih nanti ke orang. Kasih ke orang, terus kamu ngejar orangnya gitu buat minta jawabannya. Loh enggak. Apa helmnya juga kan tak kasih ke yang bukan. Oh, helmnya yang kamu pinjemin? Bukan, kan tak kasih stiker. Tak kasih stiker terus dipasang di helmnya gitu. Nah ya udah, pasti yang kamu dapat attention doang, yakin aku. Tuh, sama nanti tak kasih kontak kita buat ngisi kuesionernya. Orang di jalan gitu mau nyeker. Loh enggak. Kan tak kasih terus minta kontaknya juga gitu. Ya nggak mau lah, ini ntar nomorku dipakai yang tidak gitu pasti. Enggak, aman kok. Enggak, ibu
malah nggak mau yang ini, terlalu biasa, terlalu umum. Yes, yang kemarin aja berarti. Bagus yang kemarin udah konsepnya udah bagus gitu loh. Emang harus sedikit gila. Jangan keluarlah dari zona nyaman ya. Iki tapi PVC foam 3 mm. Ya, biasanya kalau Ultraboard itu dipakai yang kemarin kalau datang ke pameran yang di NCT itu ada T-board, jadi kayak gitu. Kan Iki ya. Oh alah, ya 2D berarti ya, bukan 3D. Bisa kalau kamu bikin yang 2D, kalau 2D lah pakai triplek bisa. Iya. Oke, wis iki wis kamus. Berarti tidak jadi ganti konsep ya teman-teman. Pas yang kemarin. Ya misal ganti kayak itu loh, tahu nggak? Biasanya yang ambience itu yang kalau mau cukur rambut dan lain-lain, yang diambil itu rambutnya, helai rambutnya gitu, itu ada nomor kontaknya. Nah itu kan bisa kamu isi alamat tempatnya si apa namanya brandnya itu. Si LK. Entah bayinya pegang apa kayak misal kayak gitu gitu loh. Jadi orang ngambil itunya itu kan ambience jadinya. Oke. Ada stiker di helm ya. Iya. Oke, ya sudah. Terima kasih. Udah tak? Udah tak? Apa Udah aman? sih. Soalnya mereka rata-rata nggak tahu kan punya iya, mau iya. kemarin. Cuma Ya. udah, thank you. Oke. Terima kasih masukannya. Semangat Udin. Oke, ayo siapa selanjutnya? Maaf Bu, Oh ya, screen-nya nggak ke share kayak layar presentasinya. belum tak share screen dari tadi. Sorry guys. Ini punyanya Udin yang barusan. Ya. Jadi masih ingat nggak teman-teman yang online konsepnya dia itu kemarin yang ada di taman kan? Penempatannya ada di taman yang buat rumah apa? Penitipan, panti asuhan gitu ya? Bukan panti asuhan sih. Poster. Terus dia mau ganti konsep yang ini, yang helm. Karena masalah yang dia dapat adalah orang yang tetap merokok di jalan gitu loh. Terus mau ngasih stiker di helm. Terlalu biasa kan? Makanya akhirnya mending konsepnya yang pertama aja tadi gitu. Ya, karena ini terlalu umum dan ya wis biasa aja. Dan mungkin nanti buat mengambil datanya juga susah gitu. Udah ya? Ya sudah. Lupa lagi ya. Oke. Ya wis. Ayo, siapa selanjutnya? Ada di sini juga. Enggak, dimulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya akan mempresentasikan New Media Ambient in Advertising. Nah, ini itu termasuk jenis ke-14. Saya itu mau merancang DIY deodoran. Agak ke sini. Kelihatan. Nah, sip. Oh ya. DIY deodoran saset dari merek Rexona, yaitu sebagai new medianya. Nah, terus tujuannya itu untuk mengingatkan kepada teman-teman buat sebagai bentuk peduli terhadap diri sendiri dan orang lain. Jadi sebelumnya saya mohon maaf, bukan termasuk menyinggung. Tapi terjadi ya. Iya. Oke, bisa. Oh, sudah. Ya. Nah, untuk konsepnya ini saya ambil dari kehidupan sehari-hari. Kan biasanya kan kalau di luar kita sering ketemu sama orang yang lupa pakai deodoran atau nggak pakai deodoran gitu. Nah, itu kan bisa juga bikin kita gak nyaman. Terus juga orang-orang kalau memandang dia itu kayak gimana gitu Bu ya. Nah, terus juga kalau kita mau mengingatkan pun juga kayak sungkan gitu. Nah, itu. Jadi saya membuat ini biar menjadi trigger buat orang tersebut gitu Bu. Biar aware ya. Ya. Terus ini produk yang saya gunakan Rexona yang saset. Nah, yang By Fresh ini sebagai bahan referensi saja. Oke. Oke. Nah, untuk sketsanya seperti ini. Nanti ada cowok sama cewek. Nah, bunga matahari itu ya sebagai
apa ya, kayak aura positif gitu loh Bu, yang wangi gitu. Nah saya taruh di ketiak itu ya juga buat biar orang-orang itu peduli sama bau badannya gitu. Saya pakai orang-orang yang berotot itu biasanya kan kalau orang yang berotot itu identik dengan orang yang banyak keluar keringat gitu. Berarti ini yang cowok atau cewek sama aja? Yang cewek yang ini. Oh, Iya oke. ya. Nah kan itu perutnya agak sispek. Kalau rajin olahraga dia. Iya. Bisa lanjut. Nah ini untuk nanti modelnya. Ukurannya ya ini tersebut, terus pakai kertas duplek 310 GSM. Ini nanti untuk yang garis-garis itu nanti pakai tali sama pakai spin gitu Bu. Oh ini ya? Iya. Terus? Sebagai menggantungnya, iya itu. Nanti dodornya itu saya masukkan di situ. Jadi kan itu kayak dilipat, model lipat gitu Bu. Jadi misal iya, kecil ya berarti ya? 10 Iya. cm. kan Rexona Sachet kan juga kecil Bu. Nah jadi nanti kalau orang-orang mau pakai itu bisa dibuka itu tutupnya, kan itu ada tanda kayak ditekan itu loh Bu. Iya itu. Nah untuk riset lapangannya saya mau pakai di toilet kampus sama di toilet Tumuru Cafe, karena saya kan sering di Tumuru itu Bu. Nah di sana itu kan ada ruang merokok sama ruang yang apa yang gak boleh merokok gitu. Nah di ruang yang merokok itu baunya itu Bau kayak rokok. di pasar. Jadi campur-campur gitu. Nah Oh, saya iya, coba iya, mau iya. coba taruh di sana karena kebetulan juga teman saya juga kerja di sana gitu. Oh, berarti boleh nempel. Boleh, kemarin udah kesana kan, katanya krunya boleh. Oh Tuh, ya. asal ada temennya bekerja di situ. Yang di kampus ini emang boleh yang di kampus? Gak boleh Bu. Soalnya kan kalau lihat konsepmu digantung, berarti dipaku nggak sih? Bukan, pakai itu loh Bu, yang gantungan yang ditempel. Oh, itu Model kayak merusak, gantungan baju. merusak ini nggak? Kan itu di kampus itu bukan kayak keramik gitu Bu. Yang di atas Lupa kan, saya. yang di sini kan di toilet ini kan itunya kayak kaca gitu Bu. Nanti kan misal ditempel kan bisa diambil. Oh iya sih, kalau Iya. kaca enak bisa Iya. nempel. Ya gitu. Oke. Udah. Udah. Oke, ayo teman-teman ada yang mau ngasih masukan dulu? Untuk warnanya menyusul. Iya. Tidaknya konsepnya kelihatan ya. Nggak ada. Mungkin untuk kertasnya itu kan nggak disebutin, cuma disebut Pak, itu kertas harus diganti atau enggak? Itu kan disebutnya kan kertasnya cuma digantung di depan kaca itu. Nah mungkin untuk masukan saya ini kertasnya bisa dikasih wangi Rexona. Kertas. Nanti kayak dikasih wangi, saya dikasih wangi. Enggak sih, cukup tak kasih dulu, tak kasih tulisan Rexona kan pasti tahu. Nah nanti kan bunter-bunter tutupi kan kok udah jebol. Jadi kan mesti wong paham kan. Oh, berarti dia muter dulu kalau mau Iya pakai. harus muter dulu. Nah ini kan kok bunter, ini kan bolong sih. Kira-kira bunter itu tak tahu nanti yang putih-putih itu kan modelnya saset Kayak kan kantong gitu ya. Iya. Dimasukin. Hah? Iki sebelum dilipat, ini sudah dilipat. Nah. Jadi ada isinya. Itu kan masih dilipat itu cermin. Bukan. Ini loh, lihat ada tubnya nih. Oh iya. Ya, ini Ya, lubangnya seperti tubnya itu. nanti. Nah, Tapi ya, belum lihat. belum nyoba sih Bu, kertas duplek itu benar-benar keras apa enggak? Yang 310. Ibu malah mikirnya ya, gimana kalau memang kertasnya yang fleksibel aja? Soalnya kan kita tekan nanti. Takutnya kalau dia lebih keras, susah mau bikin si Rexonanya keluar gitu loh. Iya, kalau kemarin kan mau coba pakai kertas api kan. Tapi takutnya kertas api nanti gampang lungset gitu loh Bu. Yang fleksibel, apa biasanya kertasnya yang rodok fleksibel? Jadi meskipun dilipat-lipat itu nggak crack gitu loh. Oh sih. Biasanya yang buat kayak desain kemasan gitu loh. Concorde. Jadi itu rodok tebel, tapi dilipat-lipat pun nggak gampang nge-crack gitu loh. Kondor dia Bu. Atau stiker mungkin
Malah lebih fleksibel lagi nggak sih? Oh, Stiker yang ada kayak plastiknya malah gitu loh. oh kayak vinil gitu apa? Ya, yang kayak vinil. Soalnya kan kita kan di toilet nih, mungkin habis cuci tangan. Kalau pakai yang kertas lah gampang rusak. Oh, nanti basah. kertas duplek ini ada itu loh Bu, ada coatnya, ada lapisannya gitu. Oh, Iya, ada tapi laminasinya. tebel nggak? Nah, itu saya masih belum lihat, tapi kayaknya ada yang di bawahnya ini yang 250 GSM. Takutnya kalau tebel tuh susah nekannya gitu. Iya. Terus ternyata yang keluar nanti langsung banyak gitu kan. Nanti kan saya coba pakai lipat ini, itu bisa dipakai lama gitu loh Bu. Gitu. Sama nanti rawan hilang nggak itu tutupnya? Tapi meskipun hilang, selama dia nggak langsung jatuh kan, nggak langsung netes gitu nggak apa-apa iya, sih. aman. Iya, Iya, kental. bener. Oh, pengguna Rexona? Kental. Kayak odol. Ya, oke. Oke sih, menurut Ibu ini. Karena kan kecil kan berarti medianya ya. Iya. 10 sampai 8. Iya, nanti kalau besar-besar takutnya nggak boleh. Iya, takut tidak boleh. Iya. Tapi setidaknya kan orang sudah nge-mention ukuran segitu. 10 cm segini lah. Iya. Atau orangnya kamu rodok gedein lah. Iya, bisa. Kan bisa. Oh, tadi yang di Tomorrow itu sama yang cowok juga, cewek cowok semua? Nomor itu toiletnya campur, cewek cowok. Oh, campur ya, wes Iya, enak gitu. berarti. Iya. Berarti ini nanti yang di Tomorrow kamu pakai Rexona Men sama Rexona Woman gitu? Iya, 2. Oh, 2. Berarti yang di Asia cewek toh berarti. Nanti bisa minta tolong teman-teman. Oke. Terus ngambil datanya gimana kira-kira? Data. Data. Itu ngambilnya mulai kapan, Bu? Loh, ya kan kamu berarti harus mengamati orang yang memakai. Oh. Ya, nanti kan kamu bikin kuesioner gitu loh. Tuh. Oh, jadi kayak, oh ya, tapi kayaknya yang pertama saya buat datanya di Tomorrow itu kayaknya, Bu. Kalau Ya yang di wes. kampus Kalau kan gitu biasanya jarang sekalian suruh nyeken kayak atau gimana gitu loh kamu Iya, kalau bisa. mau lihat. Tuh ya. Jadi kamu jaga toilet. ketemu. Nggak apa-apa, Bu. Ya. Oke, teman-teman ada komentar lain? Aku sih yes. Teman-teman yang online mungkin ada komentar? Cukup, Bu. Oke, aman ya. Silakan diakhiri. Oke, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo siapa? Sabar, aku refresh dulu. Ya. Ini dipublish dulu. Oh, nggak ada. Nah, udah ada. Kamu pasti barusan nguploadnya. Loh, tadi aku buka langsung nggak ada ini punyamu. Saya publishnya barusan. Ya, ya udah. Tapi nomornya tadi. Ya wes ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk media ambient advertising saya ini konsepnya untuk mempromosikan produk sikat gigi dan pasta gigi tadi brand Ciptaden. Selain untuk promosi juga dirancang untuk menjadikan ajakan agar mahasiswa ini ya, agar mahasiswa yang masih malas membersihkan gigi dengan harapan menjadi lebih rajin untuk sikat giginya. Nah, untuk lokasinya yang akan saya gunakan nanti itu ada di toilet kampus, yang atas itu toilet lantai 2 dan 3, kalau yang bawah itu di wastafelnya, di wastafel yang sebelah BAA. Nanti mungkin, belum. Oh belum. Ya, nanti mungkin untuk medianya saya taruh di sebelah cermin. Gitu. Udah. Untuk sketsanya ini, jadi saya ingin membuat poster interaktif. Ini
Ini belum saya kasih referensinya itu dari tugasnya anak reguler yang apa, yang pimple sama ini Bu, yang gambar orang botak sudah. Nah itu, nah dari dua itu saya kembangkan jadi seperti ini. Jadi ntar di posternya itu ada dua gambar. Yang pertama gambar gigi kotor, lalu kalau sikat giginya ditarik itu ntar giginya bisa jadi bersih. Terus untuk sikat gigi dan pasta giginya itu pakai produk beneran. Sikat giginya yang pakai. Sikat gigi sama odolnya juga. Oke. Iya gitu. Terus untuk prototipenya seperti ini, yang di bawah lagi. Untuk kertasnya nanti saya pakai kertas AP, tapi ini masih trial and error ya Bu ya. Kalau misalnya AP-nya nggak kuat, saya pakai duplex mungkin nanti. Untuk ukurannya antara A3 atau A13. Lalu untuk sikat gigi dan pasta gigi ditempelkan menggunakan lem. Terus untuk yang layer 3-nya itu nanti nggak terpotong. Jadi gambarannya yang layer pertama itu poster utamanya. Terus yang lingkaran ada sikat giginya ini nanti lubang, nggak ada gambarnya. Terus yang sikat giginya itu nanti itu kan masuk ke lubang itu dan dia menempel ke layer yang kedua. Yang layer kedua itu ya apa, gambar gigi kotor. Nah, setelah itu yang di layer 2 ini itu kan nanti nempel ya Bu ya. Nah, nempel. Jadi di antara layer 1 dan 3 itu ada layer 2 dan ini sekatan. Sekatan ini tujuannya untuk biar sikatnya itu enggak langsung bisa ditarik dulu. Jadi bisa dioklek-oklek gini. Oh, jadi gitu. kayak nyikat beneran ya. Bisa diginiin. Ya, berarti benar. rodok alot gitu ya, Ya, tariknya. soalnya kalau langsung ditarik kan enggak dapat sensasinya gitu. Nah, untuk yang layer 3 itu nanti ini kan yang ketutupan cuma bagian ini, layer 2 ini sama sekatan atas. Di belakang layer 2 itu nanti ada gambar gigi yang bersih. Gitu. Jadi yang sikat gigi itu nanti nempel menggeser layer yang kedua. Lah karena yang layer satunya ini yang bagian sininya bolong, itu ntar Isi. terbukalah. Muncullah gambar gigi yang bersih gitu loh. Oh, ya. Itu ditarik gitu kan ya sistemnya? Apa Ya. gambarnya dua gini? Dua maksudnya gimana? Jadi kanan kiri. Kan gini toh, ini sikatnya. Ini berarti masih kotor. Ini berarti gambar yang pertama. Ketika ditarik, berarti yang di sini dari sini kegeser kan? Gitu nggak? Oh bukan. Oh, bukan. Jadi ini di gambar Oh, iya bersihnya di sini Bu ya. Jadi ntar nggak makan banyak tempat gitu. Ya. Untuk prototipenya seperti ini. Gitu sih Bu. Oh, udah nih. Sudah. Terima kasih. Oke, ayo teman-teman dulu mau ngasih masukan. Ya. Untuk tempatnya mungkin biar lebih relevan ditaruh di kayak bakery atau mungkin es krim, jadi kayak servis makan itu kan di kampus. Oh gitu. Kamu di kampus nyuruh orang-orang sikat gigi loh. Targetmu siapa jadinya? Kalau di tempat umum sini agak susah. Ya harus kamu jagain toiletnya. Iya sih. Ntar saya riset tempat lagi ya. Ya, riset tempat lah gampang. Oke. Ya nggak apa, kamu kali aja di kampus buat nambah-nambah data, nggak apa-apa. Oh iya. Cuman ya itu, kalau kamu berdasarkan masalah yang mau kamu selesaikan, apa dulu masalahnya? Masalahnya nggak dijelaskan. Saya sebenarnya mau ini Bu, mau di apa? BVG. Cuman kok tempatnya agak kelas atas semua. Takut saya Bu. Oh, BVG, iya. es krim. Es krim. BVG gelato. Iya. Kalau kamu punya temen enak. Iya. Kayak Alia tadi punya temen enak gitu loh, punya ordal. Iya. Sabar kontribusinya FNV. Ntar saya deh Bu, untuk lokasinya. Tuh, sekalian nggak sih sama dia? Ada Rexona, ada Pepsodent. Oh nah, ayo nggak apa. Di Temur, Panjang. Kopi kan soalnya lo enak. Kamu kalau sering ngopi ntar giginya kuning, makanya sikat gigi gitu. Oh ya, nggak apa-apa, nggak ada Mbak, cedek. Oke, ada lagi teman-teman kasih masukan? Nggak ada. Untuk kurang nambahin masalah aja berarti ya nanti ya. Permasalahannya apa? Kenapa pilihnya Ciptaden? Kenapa nggak Pepsodent? Ciptaden murah. Produknya.
Ya wes kayak gitulah ya. Terus misalkan ternyata Ciptaden ini karena murah dia dipakainya kelas menengah ke bawah. Yo, berarti kamu seharusnya ke kafe-kafe yang kelas menengah ke bawah juga gitu nggak sih? Available. Apa ya? Enggak, nomor larang. Yo. Ganti brand berarti. Sensodyne. Ya, itu yang sensitif tapi giginya. Ada sih yang minum es sensitif mungkin ya. Nggak bisa sih Tumoro itu. Oh ya, boleh. Biksu. Berarti ya. Ya wes gampang wes ya. Wes kamu sesuaikan dulu riset tempat aja dulu ya. Ya. Difikskan tempatnya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ayo next. Tinggal berapa? 1, 2, 3. Ayo. Siapa duluan? Kenapa sih harus terakhir? Ayo Dimas, Dimas 2. Udah kamu upload juga? Oh iya sih ini punyamu. Selamat malam teman-teman. Hari ini saya mau presentasi konsep saya. Oke, yang pertama ini konsepnya ada ring basket sama tong sampah. Jadi instalasi ambience public service itu menggabungkan tong sampah dengan papan ring yang bertujuan untuk mengubah kebiasaan malas buang sampah sembarangan. Itu menjadi kegiatan yang lebih seru sedikit ya, walaupun nggak terlalu seru kan buang sampah. Terus tujuan kedua pastinya meningkatkan kesadaran bahwa aksi kecil itu juga bisa berdampak besar bagi kebersihan lingkungan. Next. Problem solvingnya yang pertama itu kesadaran masyarakat untuk membuang sampah. Solusinya membuat tong sampah lebih interaktif dengan konsep basket agar kegiatan buang sampah sedikit lebih menarik atau lebih seru sedikit lah. Terus masalah yang kedua, desain tong sampah yang mungkin cenderung membosankan. Ya. Solusinya menambahkan papan ring dengan tulisan di papan ring ada mungkin kayak 3 point for the planet atau save planet agar terlihat unik dan mengundang interaksi. Terus yang terakhir, edukasi lingkungan yang dianggap membosankan. Solusinya yang mengubah kegiatan tersebut, kegiatan membuang sampah itu menjadi lebih seru, seperti tembak sampah. Ini konsepnya seperti ini, sederhana. Jadi ada papan ring basket ditempel di belakangnya tong sampah. Sebenarnya saya ingin ngasih ringnya itu di tengah, cuma nanti kayaknya bakal ribet kalau ada ringnya. Jadi aku nambahin papannya aja. Riset mungkin di area kampus atau sekolah. Kenapa? Karena banyak aktivitas mahasiswa yang menghasilkan sampah seperti kayak kertas, bekas makanan, minuman mungkin. Jadi bisa dipraktekkan di daerah kampus juga. Terus yang kedua di area food court banyak aktivitas makanan yang menghasilkan sampah seperti tisu, cup, plastik dan lain-lain. Ya, itu aja. Udah. Oke, yuk kalian dulu yang komen. Monggo. Teman-teman yang online mungkin mau komen. Kok kameranya tiba-tiba bulat? Ayo, ke
Nggak apa-apa, ngomong aja. Buat ibu ini terlalu biasa. Banyak udah yang interaktif kayak gini dibikin jadi ring, bahkan pakai ring beneran kalau ada. Terus punyamu di bawah lagi, interaktifnya cuman ya udah di bawah gini kan melemparnya. Tapi setidaknya kan buat spontan orang kalau membuang sampah enggak. Terus kalau misalkan jatuh dipungut nggak? Pasti dipungut, coba lagi. Kan Kalau biasanya enggak ya wes gitu loh. enggak mungkin sih. Jujur ya, ibu aja kadang buang sampah begitu, tapi udah jatuh ya udah nggak ambil, nggak kuambil. Berarti enggak peduli lingkungan. Nggak peduli memang. Soalnya nanti kan aku bersihin sendiri, tetap aku ambil. Ada ide lain nggak selain ini? Terlalu umum mudah kalau yang ngelempar sampah gitu jadi ring gitu. Masih mikir ini sih, Bu. Belum ada sih, Bu. Belum ada, kamu nggak punya konsep kedua gitu. Belum. Teman-teman mungkin punya masukan? Kameranya buruk. Ah gimana? Enggak gitu sih. Enggak bagas sih. Pas sampai nggak masuk tuh. Heeh. Pas ger barang. Iya, enggak sih. Enggak. Berarti sekalian dibikin duel nggak sih? Kalau itu ada kayak jarak lemparnya dari Nah, mungkin dikasih jarak lempar. Papan besar. Kamu kalau bisa ngegolin dapat apa? atau pakai kapur daripada di blok ya ini kan kalau bisa Oh. Ayo siapa yang buang sampah dan bisa golin dapat apa gitu loh. Sedia jajan 500-an kek. Jadi habis makan jajannya ayo dilempar lagi gitu. Jadi atau kamu yang nyetok makanannya. Apa ada ide lagi nggak? Iya, punyanya Ardi voting kan, punyanya dia yang ring gini. Dan tiap tahun pasti ada ini ring nih. Tiap tahun pasti ada anak-anak yang bikin begini. Oh tapi harus ditanam ya. Ibu malah mikirnya gimana kalau sampahnya nggak dilempar tapi digelundungin. Tapi harus Oh, golf. di bawah berarti. Loh, golf ya iso. Golf dong, kan masuk ke lubang. Kalau bowling kan berarti ada objeknya yang kita pecahkan. Golf sih bukan. Nah masalahnya sampahnya mau kamu tenggelamkan kemana? Atau kamu sediain meja gitu ya, di sini tuh ada tempat sampahnya. Jadi kasih jarak segini, teman-teman bisa nggak ngegolin masuk gitu, atau diginiin, gitu kan bisa. Tapi sampahnya kering, nggak boleh basah, nggak belepotan ntar kalau sampah basah. Gimana yuk? saya ada konsep yang selain jadi kayak misalkan itu ada stok lengkap terus kayak dikasih postur itu ada gambar jadi kayak stok lengkap itu dikasih sama bagian itu jadi kayak apa ya kabinnya itu seakan-akan gambar Oh, terus? jadi kayak itu nanti bisa diimplementasikan di kayak biasanya ruang tunggu apa ya Terus masalahnya apa kalau itu? itu mungkin kalau masalahnya ya kebanyakan orang bukan di tempat umum kan nggak tahu kayak tempatnya seperti itu. Oh, berarti buat ngenotis ada tempat charger gitu ta? Terus habis itu Kirain kamu mau donor darah itu baik buat kesehatan atau apa gitu loh? Oh bisa juga. Cari lagi sih bukan. Dia mau nempelin stiker di stop kontak tempat umum lah, tambah susah kan sih? Gimana ayo, punya masukan loh, dia ngasih ide baru.
Nanti nyari lagi sih mas. Cari lagi. Tinggal minggu depan perkuliahan kita. Teman-teman yang online punya masukan nggak? Ada domba tersesat ini. Mereka habis tersesat juga. Gimana? Kamu mau cari ide baru apa Antara nyari ide baru sama modif. modif Ide yang tetap tempat sampah gitu, cuman caranya berbeda gitu toh. Ya wes, sambil dipikirkan ya. Ya, Oke, silakan di closing dulu. sekian teman-teman, terima kasih. Sama-sama. Oke, ayo, sisa 2 orang. Mas, siapa? Akmal. Terlalu biasa itu. Apa? Kok terlalu biasa? Soalnya caranya mau buat kayak boros itu ditaruh di keran air biar kayak orang yang biar orang Hemat air. terinstruksi kayak mau. Oh ya wes, stiker. Iya sih, sudah ada kemarin itu yang stiker air juga. Ayo, Roga. Saya share di grup. Oh oke. Berarti share-nya di sini ya. Jadi wes, cek ada notif. Masih ditolak. Oke, udah. Selamat malam teman-teman. Jadi karena kemarin saya tidak masuk. Oke, selamat malam teman-teman. Jadi karena kemarin saya tidak masuk. Kita belum share screen. Aduh. Lupa lagi. Sorry. Mana dia ini ya? Oke, jadi karena kemarin saya nggak masuk, jadi saya sekarang membuat 3 usulan. Nah, karena belum sempat ACC. Yang pertama itu poster interaktif doa. Jadi masalahnya itu untuk mengingatkan orang untuk berpikir positif. Lalu yang kedua ada poster iklan es krim. Itu saya tulis ice padahal sebenarnya yang belum tentu juga. Mungkin bisa diganti nanti. Tergantung es krim apa yang populer di Indomaret. Lalu yang ketiga, keset jaga kebersihan. Yang ini keset ini saya juga cuma masih konsep belum begitu matang. Lalu berikutnya saya langsung saja ke contoh sketsanya. Yang pertama, poster interaktif doa. Jadi konsepnya itu semacam kertas A4 yang dibagi 2, lalu yang bagian setengah bawahnya itu dipotong-potong
semacam rumbai gitu. Ada mungkin teks-teks doa dari ayat-ayat Al-Quran mungkin supaya orang-orang mengingat Tuhan di jalan. Itu nanti ditempelkan di tiang listrik di trotoar Jalan Simpang Laksda Adi Sucipto. Lalu yang berikutnya Bu, poster es krim di print A3 duplex bolak-balik. Yang lembar pertama itu bagian depannya tekstur es krimnya, bagian belakang itu tekstur cone atau kerucutnya itu. Nanti ditempel di depan atau di sekitar area Indomaret, lalu ditekuk seperti ini, seperti membentuk kerucut gitu. Jadi belakangnya kelihatan. Lalu yang ketiga, yang berikutnya. Yang berikutnya itu keset dengan gambarnya setan. Nah, ini masih abstrak, saya masih bingung. Karena custom itu lumayan mahal ternyata keset. Jadi saya mikir-mikir dulu. Tapi dari ketiga ide tersebut, yang paling mudah di track itu opsi pertama dan yang ketiga. Karena hasilnya kan kelihatan. Dan yang pertama dan ketiga itu sifatnya PSE, yang kedua itu pure iklan. Jadi yang pertama itu akan kelihatan nanti kalau mau survei bisa ditinggal. Kalau misalnya rumbai-rumbainya diambil, ada yang hilang berarti ada orang yang melihat. Untuk yang keset, misalnya kesetnya kotor berarti ada yang menginjak-injak, berarti berhasil. Lah untuk yang opsi kedua yang es krim itu cuma main visual saja. Jadi walaupun saya suka konsepnya yang nomor 2, tetapi opsi yang nomor 1 dan 3 yang paling mudah untuk di track. Dan berikut ini adalah konsepnya pakai AI karena menghemat waktu. Jadi saya buat paling tidak abstraknya seperti inilah. Walaupun ini tidak mewakili dari karya yang sebenarnya. Jadi mungkin segitu saja. Kalau ada masukan dipersilahkan. Terima kasih. Oke, ayo masukannya dulu teman-teman. Dia punya 3 ide nih. Monggo. Kalau yang pertama itu level itu nanti di level di mana? Di tiang listrik di trotoar di Jalan Simpang Laksda di Sucipto. Itu kan maksudnya kayak ya konsepnya buat muslim gitu. Iya. Iya kan, jadi kayak lebih baik kayak lokasinya yang sesuai sama segmennya, atau kalau memang di tempat yang benar mungkin bisa diganti bukan doa, tapi kayak kata motivasi yang muslim itu kayak sebuah kerja atau mungkin kayak lebih ke hal positif kayak intinya kayak ya Yang menyemangati. Iya, boleh. Karena juga itu sebenarnya sebelumnya itu ide saya, tapi ya boleh lah kalau gitu saya ganti. Kalau gini, kalau kamu tetap mau pakai yang berbau agama, tempatnya orang tidak jaga hati dan jaga pikiran tuh di mana? Itu AI random itu. Jadi tempat-tempat yang mungkin seperti itu gitu loh. Ya tempatnya dekat masjid, Bu. Makanya sesuaikan targetnya siapa. Terus muslim kan, kenapa harus tulisan? Kenapa nggak Arab? Ya Arab itu karena pakai AI jadi Terus nanti Arabnya yang AI ada gundul. bahasa Indonesianya gitu, terus ada kutipannya dari mana gitu saya rencananya. Kalau kayak gitu jangan cuman A4, kecil lah, A4 segini Iya. dong. Ya memang di tiang listrik kok niat saya ternyata kecil gitu. Tapi berdekatan di trotoarnya itu posisinya itu dekat, jadi orang kalau lewat itu bisa lihat notis gitu. Oke, ada lagi tambahan teman-teman?
Yang es krim ini menarik, cuman ya udah gitu loh. Ya cuma gitu aja. Oh, ya udah gitu aja akhirnya. Yang keset itu kayaknya orang tetap nggak peduli, tetap akan pakai kesetnya. Berarti itu sahabatnya iblis. Nggak mungkin kan dilompatin ya kan? Pasti tetap dilihat keset ya udah. Kalau memang mau yang ini, ibu sarankan kamu lah pinter ilustrasi tuh. Ya itu em, niatnya akan pastinya pasti saya kasih gambar. Misal Yang kamu di pertama itu sini, jadi bentuknya nggak pas kotak, ini mentah gambarnya orang nangis Iya, kayak bisa. sedih kayak atau apa gitu loh. Terus apa ya? Gimana ya? Tapi nyambunginnya. Cara nyambungin si ilustrasi ini sama tulisannya di bawah gitu loh. Kalau misalkan ya pandangannya ibu malah ini pakai balon, kok balon tapi ya ilustrasi lah. Misal dia pegang balon gitu loh. Nah balon ini yang banyak yang Oh isinya iya itu iya. Iya. malah apa namanya tulisan-tulisannya itu tadi, tapi jadi balon. Jadi orang ngambil balonnya nanti. Kalau balon beneran oke nggak sih? Terus ada tulisannya gitu. Oh yang ambil anak-anak lah bentar ya kalau balon. Baru belajar ngaji mereka. Ya boleh lah Bu, mungkin bentuknya diganti biar gak kotak. Iya biar nggak biasa aja gitu loh. Biar berubah. Kalau memang pegang balon, pegang apa ya? Pegang bunga kayak. Ya di bunganya baru ada tulisannya. Bolak-balik mungkin gitu. Bisa. Terus kamu pikirin lah. Nah tapi yang mau kamu selesaikan masalahnya apa itu juga. Ya supaya sebenarnya biar ingat yang positif saja. Ya. Kan orang-orang kan di perkotaan kan biasanya stressful. Biar ingat Tuhan saja. Ya, yuk nggak apa-apa. Maksudnya kalau konsepnya kayak gitu, sama placementnya yang dipastikan gitu loh. Pastikan di mana. Kira-kira kalau ditaruh di tiang tuh di tiang mana yang banyak dilewatin orang-orang stres gitu loh. Iya kan, kamu mau healing mereka kan yang stres kan? Iya. Jembatan Tuhan. Iya sih bisa, jangan bunuh diri gitu kan bisa ya. Malah motivasi jadinya kata-kata. Iya jangan lompat, kasih nomor WA-mu, curhat aja gitu. Berarti itu bisa saya rubah nanti ya. Nggak harus agamis ya. Boleh, apapun Hal-hal itu. yang positif. Yang penting apa yang mau kamu pecahkan dari masalah itu. Nah, solusimu apa? Ya misal solusinya apa? Ambience medianya seperti ini wujudnya gitu. Ya, mau konsepnya juga seperti apa juga wis bebas. Oke, ada lagi teman-teman? Sudah Cukup? aman. Oke, Baik, silakan. itu terima kasih. Sama-sama. Ayo terakhir, nggak jadi yang terakhir. Nggak apa-apa, wes kamu ceritakan aja dulu konsepnya. Udah dikirim belum? Belum, cuma baru Iya, wes nggak apa-apa. Sambil menunggu satu teman yang offline, teman-teman. Ayo Mas Faik, kemarin gimana Mas Faik? Kemarin saya tambahin sih itu Bu PPT-nya. Udah di apa mau saya share screen aja ya? Oh ya wes, kamu yang share screen aja. Boleh. Screen ya. Salah ini.
Udah kelihatan ya? Sudah kelihatan. Sebentar. Ah, jadi ini kan yang kemarin nih ada survei lokasi. Hmm. Sebentar ya. Survei lokasi. Nah, ini saya bagi lagi kan dari STP-nya untuk demografisnya kan udah terkhusus anak-anak 3 sampai 6 tahun. Cuman juga kepada orang tua dan wali. Kenapanya itu karena setiap uh, berangkat dan jemput biasanya ada gitu orang tua walinya itu nunggu di sana gitu. Untuk targetnya eh, jadi biar anak-anaknya terbiasa gitu untuk mencuci tangan. Itu apalagi kan kalau anak-anak mainnya suka sembarangan gitu ya, pegang-pegang mana gitu. Bahkan suka ya makan sembarangan gitu. Jadi dibiasakan cuci tangan. Untuk positioningnya eh, jadi membuat wastafelnya itu ibarat arena pertarungan pahlawan versus kuman gitu. Medianya itu menggunakan poster gitu sih. Jadi secara emosional itu bikin anak-anak pingin cuci tangan. Itu. Ini tujuan utamanya kurang lebih sama dari yang di positioning tadi. Eh, ada selanjutnya ada ini ya saya bagi-bagi lagi ya dari segi visualisasinya itu dari poster itu saya bikin maskot botol sabun gitu ya. Nah, dia melawan uh, kuman-kuman gitu sih. Jadi dibikin sesederhana mungkin dan seminim tulisan juga karena mereka masih belajar membaca ya. Jadi mereka belum begitu bisa mencerna tulisan gitu sih. Untuk alatnya pakai Photoshop aja sih gitu, di ilustrasi pakai digital drawing gitu sih. Untuk kertasnya pakai kertas ukuran kertas foto ya, ukurannya pakai A5, pakai laminasi glossy seperti itu. Referensi visualnya saya cari ilustrasi-ilustrasi yang pop culture gitu, yang super hero gitu ya. Sama yang menyangkut sama produk kebersihan gitu sih. Relevansi ambiennya di sana karena hero-nya dia dari sabun ya, sabun botol sabun gitu, jadi menyatu gitu sama lokasinya kan ditempatkan di wastafel yang ada airnya juga gitu sih. Untuk pesannya sendiri, jadi anak-anak tiap mencuci tangan itu, jadi sadar nggak sadar itu mereka bakal jadi kayak cuci tangan tuh kayak, wah ada kuman jahat di tangannya, akan kubersihkan seperti itu. Selanjutnya mungkin di sini saya udah buat sih ya ini kemarin. Jadi karena agendanya Selasa gitu ya, kemarin Senin diusahakan beres sih gitu sih. Jadi dari ilustrasi uh, sketsa kasarnya, terus saya bikin, juga udah ditempelin juga sih gitu. Cuma mungkin karena kemarin saya kayak masih, oh polosan kayaknya pengen ditambah, jadi kemarin saya tambahin barcode itu untuk orang tua atau walinya. Jadi di bawahnya ini ada barcode di mana itu kalau di scan dia bakal pop up video YouTube ya tentang 6 langkah mencuci tangan seperti itu sih. Jadi biar ada interaktifnya juga. Dari saya sih segitu mungkin. Oke, balik ke mediamu coba. Media yang ini ya. Ya boleh yang itu atau yang sebelumnya. Jadi cuman poster gitu aja, Tang. Itu aja. Coba balik ini ke posternya. Ada yang mau ngasih masukan dulu nggak? Halo. Oh ya, Menurut saya kalau cuman poster aja tuh kalau buat ambience tuh kayak
kurang ya, kayak nggak ada interaksinya atau ya cuman poster gitu sih. Kalau sebagai ads biasa mungkin bisa, tapi kalau ambience kayaknya agak kurang tepat gitu. Kayak mungkin kalau saya boleh ngasih ide tuh mungkin kayak botol sabunnya tuh dibikin khusus gitu, dibikin lucu. Jadi anaknya tuh lebih apa ya, fun pas ngambil sabun dari botolnya itu sih. Lebih ya lebih interaktif aja, lebih fun apalagi buat anak-anak menurut saya. Oke. Bisa diambil ya masukannya Mas Faik ya. Ya wis, ayo. Iya, kalau dari saya setuju sama apa yang apa yang dibilang sama Mbak Dri, karena ini hanya sekedar poster, bukan new media, atau maksudnya nggak ada kebaruannya. Kalau memang tadi dibilang ada barcode terus ada video tutorialnya, saya rasa itu bukan bentuk interaksi, karena ya anak-anak kan pasti nggak bawa HP ya untuk datang ke sana gitu. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan lagi untuk apa ambience medianya. Mungkin bisa aja seperti konsep yang dibilang Mbak Tri, atau kalau nggak gitu kayak apa semacam ini, apa kayak yang pam tapi kebalik itu, terus kayak dikasih cover, entah itu intinya kayak, atau kalau itu kayak apa waktu buat mencetnya itu kayak bentuk semacam apa sih, foam yang Busa busa gitu, jadi kayak apa ya, itu berbentuk kuman gitu berbentuk lah. kumannya gitu. Itu juga bisa. Susah tapi beli pam yang bentuknya itu nanti kuman. Oh iya ya, iya. Lu tahu ibu tuh yang pam tuh ada yang bentuknya bunga, terus ada yang hewan-hewan, tahu nggak? Ya sabun sih itu kan, sabun kan kayak gitu. Oke, ada masukan lain? Nggak ada, kenapa? Males mikir udah. Oke, ibu punya saran dua. Satu sama kayak punya teman-teman, ya kamu bikin botolnya itu seperti karakter yang kamu buat Mas Faik. Ya, mau kamu tempel stiker gitu ya, mau dikasih kertas gitu jadi tangan, atau si apa namanya, ini belakangnya apa namanya, ubahnya gitu ya, mau ditempelin stiker kayak atau kertas gitu. Ya mungkin kakinya nggak bisa, mungkin kan nggak bisa duduk jadinya ya, kakinya nggak usah, nggak apa-apa gitu. Nah, ide kedua ibu adalah kamu bikin kuman, ya, mbok itu dari kertas atau apa gitu loh. Jadi anak-anak waktu mau cuci tangan sambil ngeremet kertasnya itu loh, nanti lah hancur dia. Nah, jadi seolah-olah setelah dia kena busa, sudah cuci tangan, waktu busanya banyak, waktu dia apa namanya, ambil si kuman ini, kumannya itu akan hancur gitu loh. Nah, jadi simulasinya memang kuman itu nanti akan hancur kalau kita cuci tangan. Cuman masalahnya mau ditaruh di mananya nanti si kuman ini gitu loh. Ya, coba balik ke contohnya Mas, contoh yang penerapan, yang sudah penerapan tadi. Nah ini loh, entah itu nanti di wastafel ada kantongnya kayak atau ditempel gitu loh. Ya jadi anak-anak nanti ngambil kumannya diremet. Ya wis berarti kan pakai kertas yang mudah hancur aja. Cuman ibu gak tahu gimana caranya, mungkin dibikin bulat kayak atau gimana gitu ya, atau kertas yang diremet-remet terus diwarnain, atau memang warnanya hijau misal gitu loh. Nah waktu dikena sabun dia akan hancur gitu loh. Ya berarti kan analoginya kuman tuh akan mati kalau kena sabun. Nah itu kan anak-anak pasti masuk kalau kayak gitu Mas. Nah jadi yang di kanan itu sabunnya, yang pam, yang di kiri itu kumannya. Nah, masuk akal kan? Gimana Mas Faik, bisa nggak kira-kira? Diusahakan lagi Bu. Ya, soalnya kalau kayak pakai kertas HVS aja udah gampang hancur nggak sih kena air tuh? Kenapa? Jadi ini sih Bu, resikonya nyumbat yang wastafel. Resikonya mampet, apa dong? Iya. Tapi yang tadi bagus sih, apa ya, bikin ini kali ya, tempelan di eh, botol sabunnya gitu ya. Buat ditaruh di sakunya. Di botol sabunnya. Oh di botol ya, yang botol sabun harus tuh ya, udah ada ya. Jadi ada maskotnya lewat botol sabun. Tahu sabun yang
tipis itu enggak? Yang lembaran itu loh. Itu hancur nggak kalau diremet? Kalau kena air kan pasti larut. Warnanya pakai cat air lah bisa. Kalau cat air kan nggak kira bikin mampet. Oh iya ya air ya. Lupa. Apa ya? Jadi yang memang benar-benar ada interaksi gitu loh. Oh iya tisu. Tisu air, tisu air. Tisu toilet mas. Tisu toilet itu gampang hancur kan? Nah itu nggak akan bikin mampet. Kalau kertas mungkin bikin mampet ya. Yang tipis-tipis itu loh. Jadi kamu bulet-buletin kayak atau apa ya, kasih warna gitu. Ya setelah itu mungkin taruh di display gitu. Ini kumannya gitu. Kasih mata yang jahat gitu loh ya. Keren. Nice. Bungkus. Kenapa susah coba? Jadinya gampang. Ya jadi nambah botol sama kuman gitu loh. Ya. Oke, bisa diterima ya Mas Faik ya? Bisa Bu, Oke, thank you. kasih. Sama-sama. Ayo, the final. Loh, kok sudah menyerah sih? Loh, kita bisa bantuin ngasih masukan gitu loh. Ayo maju dulu. Konsepnya PDF tak masih punyamu? Saya buat PPT-nya Oh, baru menulis gitu ah. Ayo wes dijelasin aja dulu sama temannya. Pakai itu. Cek yang online bisa mendengar. Selamat malam teman-teman. Malam. Saya mau menjelaskan untuk konsep final project new media saya, yaitu label boros, mengubah persepsi audiens dari merasa wajar membuang air menjadi merasa terlabeli sebagai pemboros saat melakukan aksi tersebut. Nggak ada apa kayak sketsa-sketsanya ini belum ada. Bisa menggambar nggak kamu? Bisa. Oke, wes gambar di papan coba. Di sini aja. Kenapa nggak di papan aja loh? Jelek ya Bu. Ya Allah, cuman rough layout nggak usah bagus-bagus nggak apa-apa. Setidaknya kita punya pandangan kamu yang mau kamu buat tuh apa gitu loh. Wes ayo gambar di papan. Ya nanti yang kelas online tak fotoin aja. Oh, gambar di sini nggak susah. Pendinginan lah kalian. Oh, nggak ada remote AC-nya. Iya weh.
Tak foto dulu. Gak apa-apa. Karena namanya karya seni. Oke. Jadi konsepnya gini teman-teman. Saya kasih label harga di kerannya. Jadi deteksi orang kalau mau cuci tangan itu kayak apa? Takut lihat nanti ada price-nya gitu, kayak takut lihat harganya gitu. Oh, jadi nggak jadi cuci tangan. Ya wes kotor sampai rumah. Maksudnya dia apa namanya? Biasanya kan orang kalau di depan keran itu kayak di tempat umum itu nggak perhatikan harganya airnya itu. Ya iyalah kan tempat umum, fasilitas umum. Iya, jadi kayak misalnya nggak digunakan kayak waktu pakai sabun gitu nggak dimatikan dulu. Oh, Nanti oke. dia terdistraksi ini kan. Nggak bisa nyala itu, nggak ada ininya kok. Oh, dari samping. Itu yang apa? Apa ya? Biar konsepnya orang itu berhemat air kan. Jadi nggak terus-terusan nyalain air gitu loh. Nah, ada ide nggak teman-teman? Nah itu loh, ada bantuan, ayo ada bantuan. Kan kalau apa ini kan biasanya di wastafel gitu ya. Wastafel kan selalu ada lubangnya. Kalau ini nggak tahu ya bisa diterapin atau enggak. Jadi kayak aku kepikiran cari stiker yang apa ya tahan air. Nanti kayak ditempelin di wastafelnya, dipasin sama lubangnya. Jadi kayak stikernya itu gambar orang, dia orang kayak Afrika, dia kayak ke apa ya ibaratnya kayak lagi butuh air gitu. Ada gambarnya sih Bu. Kurang lebih kayak Oh gitu. Kaget ntar ya mau cuci tangan. mana Gak ya? jadi, malah gak jadi cuci tangan. Iya kurang lebih gitu. Nanti kalau ketemu saya kasih tahu. Oh jadi kayak seolah-olah itu Kayak kehausan haus gitu. ya. Nanti mulutnya dipasin di lubang. Berarti dia mangap gitu ya. Oh, bisa sih dibikin skinny gitu. Jadi kamu nempel stiker di wastafel. Ada ide lain? Itu belum nemu ya, itu satu ya. Kalian nggak bantuin nyari sih. Apa ada lagi nggak? Hemat air. Mungkin saya ada usul ya. Monggo, monggo It- Mbak. Jadi di bagian kerannya itu nanti ada kayak apa ya, parameternya gitu. Jadi pas kerannya itu diputar ke arah buka itu kayak kamu boros, tapi kalau yang ditutup tuh kayak makasih udah hemat gitu. Oh, di bagian ininya berarti. Iya, antara diputar atau dibuka tutup ya itu jadi ada kayak parameter dia di level mana gitu. Mungkin. Oke. Misal nanti waktu diputer gini ya, kalau yang di atas ya tapi kalau misalkan yang di atas ini, misal waktu begini dia warnanya merah, soalnya nyala. Kalau diginiin warnanya hijau. Nah, misal mungkin kayak gitu bisa. Tapi lebih gede di sini nanti. Ya mau merah itu mungkin ada penjelasan atau hijau ada penjelasan mungkin bisa juga. Kayak poster di belakang. Loh bukan, waktu keran yang kita buka, waktu kita giniin, entah itu di sininya yang berubah gitu loh. Jadi kamu nempelin medianya itu di sininya malah. Iya Mbak ya, di Iya, iya puterannya gitu. gitu kan. Kerannya di sini kan. Hmm. Itu kayak bayanganku mau kayak buat gambar gitu di sini. Nanti kerannya ini berhubung sama gambar di belakangnya itu Bu, kayak nanti ada parameternya. Kalau kerannya diputer gitu nanti
ini misalnya ini warna merah, nanti kalau diputer ini warna hijau, kalau diputer nanti jadi warna merah belakang. Ya apa caranya nyambungin si ini sama poster yang di belakang kamu nanti? Kasih benang jelek gitu. Lo enggak, kalau kamu enggak kesusahan enggak apa-apa. Jadi waktu di seret gitu dia berubah warna gitu kan, seret berubah warna. Nanti kayak dikasih kayak desain-desain apa gitu. Ya mungkin ada penjelasannya atau gambar gitu kan bisa. Cuman masalahnya biar berubah warna itu gimana? Mungkin itu benang. Jadi kalau diputer kayak narik slide-nya. Kalau pikirku mungkin ini yang kamu tambahin, misal jadi segini gitu loh. Kamu buatin baru gitu loh. Jadi pas depan belakang udah gini dia. Nempel. Tapi kalau parameter ini ya wis terserah kamu lah. Mau gimana? Thank you Mbak Tri idenya. Nah itu loh, ada tuh. Masuk tuh dua-duanya, kamu buka parameter terus di bawahnya ada jump scare-nya. Gimana? Atau pakai ini ya? Pakai apa tapi ya? Aku nggak terlalu paham kalau mekanik-mekanikan gitu. Jadi yang bisa otomatis gitu loh. Waktu diputar nanti parameternya berubah. Atau tapi pakai sensor ya kayak gitu. Jadi misalkan kalau ada air ke bawah, dia warnanya mulai berubah gitu loh. Ada sensornya tapi. Kertas apa ya? Ada deh itu kayaknya kertas alkimia gitu. Yang kalau kena air jadi berubah warna gitu, tahu nggak? Kenapa? Warnanya balik lagi. Loh iya, nanti kalau airnya nggak ada, warnanya balik lagi gitu nggak sih? Lah iya, berarti kan harus disambungin ke sini kertasnya paling nggak, biar kena air. Ayo. Misal ya pandangan ibu mungkin stiker gitu kan, stikernya masuk ke sini sampai ke bawah sini. Nanti kalau sudah kena air kan dia berubah gitu merambat. Terus nanti kalau airnya dimatiin ya wes balik lagi turun gitu loh. Nah cuman kertasnya itu loh, kertas apa adalah yang kena reaksi kimia gitu loh. Kalau kena air karena dia sifatnya basah jadi naik berubah warna gitu loh. Jadi nanti nempelinnya sekalian ke wastafelnya gitu loh. Apa? Lakmus. Ya wes, nanti dipikirin lagi ya. Dibikin matang ya konsepnya ya. Oke, thank you. Gak usah dihapus, gak apa-apa. Wes duduk Kenapa izin gak apa? Oke. Dimas sudah dapat? Belum. Gak ada yang mau bantuin Dimas ini kalian. Jahat banget Ya wes biar dia yang mikir ya. Oke teman-teman, tak lanjutin menghitung ya. Oke, kan tadi sudah ada beberapa yang jalan juga, medianya sudah selesai. Mari kita belajar menghitung sekarang. Saya belum tak share. Nah, di-share-sharein dulu. Ayo dicatat. Ya bisa sih sebenarnya kalian cari sendiri juga nanti. Oke, Ibu punya 2 skala ini teman-teman. Ya, ada 2. Yang ini skala Goodman. Pernah dengar udah skala Goodman? Belum. Oke, kalau skala Goodman ini itu jawabannya cuma 2 variabel. Ada iya atau tidak. Ya, ada setuju atau tidak setuju. Wes pilih yang mana nanti. Mau iya tidak, setuju tidak setuju, benar atau salah. Ya, pernah atau tidak pernah mungkin. Jadi disamain semua, teman-teman. Nah, ini ada rumusnya ya, lumayan ada rumus. Nah, tabel interpretasi nilainya ya. Kalau nanti hasil akhirnya kalian di 0,51 sampai 0,99
itu tandanya mendekati sesuai atau bisa dikatakan berhasil. Kalau 1 itu anggapannya 100 gitu loh. Karena ini pakainya 0, kan. Jadi dari 0 ke 1 gitu loh. Ya, nanti kalau hasilnya rata-ratanya segini berarti media yang kalian buat udah sesuai, udah benar ya. Sudah sama gitu loh. Nah, ini contoh soal ada 70 responden ya dengan 8 soal. Ini punya TA-nya anak-anak kemarin. Ya, makanya dia 70 respondennya. Banyak gitu kan. Nah, ini rumusnya ada CR. CR itu koefisien reproducibility ya, koefisien ini yang kita cari 0 komanya ini nanti. Terus 1 dikurangi E-nya itu jumlah kesalahan. Jadi yang kita hitung salahnya aja. Ya. Lalu ada N kali K, jumlah respondennya berapa dan jumlah item pertanyaannya. Jumlah responden kan 70, K-nya ada 8 soalnya. Nah, ini coba nanti ya. Misal punya kalian nanti versi jawabannya iya atau tidak, ada pertanyaan, jawabannya iya atau tidak. Gitu. Ya. Nah, ini punya dia ada 70 kan tadi. Ya wes 70 banyak ini gitu banyak bawah. Dia itu nulis kalau iya itu ditulis 1, yang ini yang sebelah. Ini. Ya. Kalau iya itu jawabannya 1, kalau 0 itu tidak. Misal jawaban pertama apakah media Kurang jelas suaranya. Oh, kurang jelas. Oke. Masih kurang jelas. Jauh gitu suaranya kedengarannya. Cek. Masih jauh kah? Sudah jelas, Bu. Oh, sudah. Tertukar nih kayaknya. Oke. Ibu ulangi ya. Misalnya ada pertanyaan pertama. Ya, kita di sini berarti poinnya. Responden 1, misalnya siapa namanya? Siapa sih namamu? Oke, aku nggak manggil dia Ihsan. Udin, ya. Responden pertama Udin, kalian boleh tulis namanya, boleh cuman responden 1, 2, 3. Namanya nggak sih, cek kalian tuh beneran bekerja ya. Misal Udin, di soal pertama, pertanyaan apakah media ini menarik? Misal kayak gitu ya pertanyaannya. Jawabannya iya atau tidak. Kalau iya berarti hitungannya 1. Nah, kalian tapi nggak ngisi 1 sama 0 guys. 1 sama 0 itu respon kalian yang rekap. Anak-anak kamu disuruh ngisi 1 sama 0 kan susah. Centang yang iya atau centang yang tidak. Nah, nanti kalian ngerekap sendiri gitu loh ya. Nah, nanti sudah itu ditotal semua dari masing-masing pertanyaan ini ada berapa. Nah, ini karena dia tadi 70 berarti jawabannya kan di pertanyaan 1 65 orang yang jawab iya, 5 yang jawab tidak. Nah, totalnya 70. Ya, sama. Begitu seterusnya sampai pertanyaannya selesai. Ya, di total jawaban iya itu 532 dan sedangkan jawaban yang tidak ada 28. Makanya balik ke rumus yang tadi. Jumlah kesalahannya ada 28 aja yang kita hitung. Ya, 28 ini yang kita pakai. Nah, ini penghitungannya jadinya. Ya, ini rumusnya tadi. 1 dikurangi 28, jumlah kesalahannya yang 28. 70 audiensnya, respondennya. Dikalikan 8 hasilnya 560. Ya, 28 bagi 28 dibagi 560 sama dengan 1 kurangi 0,05. 0,095 hasil yang didapat CR-nya di sini. Kita masuk ke sini tabelnya tadi. 0,95 itu ada di range mana sih? Ada di mendekati sesuai 0,099 dari 0,51 sampai 0,99. Ya, di situ kan range-nya dia. Nah, berarti di sini nanti hasil ada kesimpulannya. Hasil penghitungan data ini ialah 0,95. Yang mana nilai di atas 0,90 sudah menunjukkan bahwa skala ini mendekati sesuai dan media ini dapat dikatakan berhasil atau efisien. Ya, jadi setelah kalian hitung, kasih kesimpulan dari poin yang sudah kalian capai itu sudah masuk ke yang mana, kategori yang mana kalau pakai skala Goodman. Ini teorinya skala Goodman. Ya, ini ibu bikin contoh yang lebih mudah. Nah, ini ada step by stepnya. Punya kalian misal targetnya kan 15 sampai 20 aja. Ya, pertanyaannya 5 wis, nggak usah banyak-banyak. Ya.
Pertanyaan 1 yang jawab iya ada 18 orang, jawaban tidaknya 2. Terus pertanyaan 2-nya 15, tidaknya 5 dan seterusnya. Jangan lupa dijumlah dulu di total. Yang jawab iya itu ada 72 dari 5 pertanyaan, yang jawab tidak itu totalnya 28. Ya, kebetulan sama 28 juga. Kalau mau dipersenkan ya wes begini gampang kan ya dipersenkan ya. Ya, jadi masing-masing pertanyaan yang kalau dipersenkan. Ya, misalkan pertanyaan 1 ternyata ada 90% yang jawab iya. Ini yang Ibu hitung iyanya aja ya, bukan tidaknya. Ya. Jadi yang iya, yang jawaban positif yang dihitung. Jadi 90% bilang medianya itu menarik, 90% untuk poin 1 ini. Gitu. Nah, kalau skala Goodman itu melihat keseluruhan. Nah, kalau tadi kan presentasi yang masing-masing, boleh kalian pakai masing-masing, boleh langsung yang keseluruhan. Kalau yang masing-masing itu biar kalian tahu kelemahan median kalian itu ada di mana. Nah, di sini misal nih ada yang 50% sama 60%. Ya, di pertanyaan nomor 4 sama 5. Misalkan apakah media ini terlihat atau mudah digunakan? Ternyata jawabannya banyak yang bilang tidak, susah mungkin penggunaan medianya. Ya, kalian bisa mengukur itu akhirnya. Ya, ternyata medianya susah dijangkau atau susah digunakan, misal kayak gitu. Ya, itu biar jadi referensi perbaikan buat kalian sebenarnya, gitu loh. Nah, di sini itu bisa kalian simpulkan juga teman-teman dari berbagai pertanyaan. Ya, setelah ada kuantitatif, ada kualitatifnya. Nah, biasanya kalau di penulisan ilmiah seperti itu, di masing-masing pertanyaan ini kalian deskripsikan kelemahannya apa, kenapa ada 90% itu kenapa kok berhasil, kalian jelaskan keberhasilannya di mana. Yang 50% ini kesalahannya di mana. Ya, biasanya kayak gitu. Jadi setelah ada angka kalian deskripsikan, ada angka kalian deskripsikan. Nah, ini juga hasilnya yang tadi. Ya, ada 28, 20 ini respondennya dan 5 adalah soalnya. Jadi di 1 dikurangi 0,28 ada di 0,72. 0,72 masuk kemana di sini? Ya, masih masuk ke mendekati sesuai. Nah, enak kan, gampang. Masuk ke mendekati sesuai. Ya, jadi medianya juga dapat dikatakan berhasil atau efisien. Oke, paham ya di sini ya, teman-teman ya. Mungkin kalian mau nambahkan rata-rata 0,72 ini skala Goodman-nya, kalau dipersenkan berapa? Ya ini aja kalian jumlah nanti. Ya langsung dibagi 5, kira-kira dapat berapa persen? Dibagi nanti total keseluruhan. Jadi keberhasilannya bisa dalam persen sama skala Goodman-nya. Tuh. Oke, skala Goodman ada yang mau ditanya dulu? Kesepakatan bersama mau berapa soal? Berapa pertanyaan? 5 aja. Enggak mau 10. Ya 5 aja ya. Tidak kurang, tidak lebih. Oke. Ada yang mau ditanya dulu yang skala Goodman? Kalau audiensnya itu berapa minimal, Bu? 15 ya kemarin kita ya? 15. Minimal lah 15. Ya minimal 15. Kalau kayak saya ini studi kasusnya itu boleh orang tua walinya, Bu? Boleh, berarti kan kamu Heeh. pertanyaannya nanti ada yang khusus ke orang tua atau ke anaknya juga? Kalau ke anak bingung juga ya karena masih belajar baca mereka. Berarti ke orang tua atau guru mungkin ya bisa. Iya, kemungkinan orang tua atau guru sih. Berarti pertanyaanmu yang berkaitan dengan kayak orang yang bukan orang sih, ya orang sih, yang melihat anak itu berkegiatan gitu kan, melakukan kegiatan lewat mediamu gitu kan. Jadi bisa gurunya, bisa bisa orang tuanya mungkin gitu loh. Itu kan ada yang pakai persen gitu sama yang sebelumnya kan enggak. Harus pakai dua-duanya atau bisa pakai satu? Pilih salah satu aja. Ya, kalian kalau mau kalau mau pakai yang ini kok nggak hilang sih? Kalau mau pakai yang sorry. Yang cuman dari sini ya punyanya Goodman tuh sampai 0,72 aja dia sudah bisa dikatakan sesuai, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau merinci lebih detail, tambahkan yang persen. Jadi masing-masing soal itu berapa persen sih?
keberhasilannya gitu loh. Jadi kalau skala Goodman kan keseluruhan nih 0,72 lah 72% ya jadinya. Tapi kalau mau kalian rinci satu persatu ya diginiin. Ya, jadi ternyata di soal mana kalian lemahnya. Nah, tahu dari hasil survei itu yang mana yang lemah, yang mana yang bagus. Gitu loh. Kalau keseluruhan kan tetap ini rata-rata, kalau di rata-rata pasti bagus nggak sih? Ya. Oke, bebas ya mau langsung skala Goodman-nya aja atau mau ditambah persennya. Persennya itu membantu kalau kalian TA sebenarnya. Jadi kalian bisa mendeskripsikan secara kualitatif dan kuantitatif gitu. Itu biasanya. Oke, ada lagi? Lanjut. Yang selanjutnya ini rodok berat, guys. Skala Likert. Pernah dengar skala Likert? Tapi dia tingkat akuratnya lebih bagus daripada Goodman. Soalnya dia di sini berdasarkan tingkat persetujuan. Kalau tadi Goodman kan cuma ya dan tidak. Ini dari sangat setuju, tidak setuju, cukup setuju, sama sangat setuju. Ya, bahkan orang yang ragu-ragu bisa kita hitung. Ada berapa sih yang ragu-ragu jawab ini gitu loh. Ya. Oke, kalau skala Likert yang pertama harus kita klasifikasikan, sama kayak tadi ya. Misalnya total respondennya ada 20. Likert itu biasanya 1 yang paling jelek, 5 yang paling bagus. Ya, semakin besar angkanya semakin bagus penilaiannya. Ada cukup di sini di tengah atau orang yang ragu-ragu jawab biasanya. Ya. Lalu sisanya setuju, sangat setuju. Kalau mau lebih gampang mungkin kalian pakai 4, ragu-ragu kalian hapus nggak apa-apa. Ya, kayak gitu. Oke, ini contohnya ada 20 responden. Ini satu soal tapi ya masih. Kalau tadi kan bisa keseluruhan. Apa Mas Hen? Oh ya. Kalau tadi kan bisa langsung keseluruhan kita rata-rata. Nah, ini satu persatu. Jadi satu soal kita kaji dulu, kita hitung berapa gitu loh. Oke. Ya, ini satu soal, tadi soalnya pertama misalkan medianya menarik atau tidak gitu ya. Ada yang jawab tidak setuju, berarti tidak menarik kan, tidak setuju. Ada 3 orang yang jawab, skor 3 cukup, berarti menurut mereka ya sudah cukup, bagus, cukup menarik gitu ya. Ada 5 orang. Terus yang setuju 4, yang skor 5 8 yang sangat setuju. Ketika di total sama kan 20 karena 20 respondennya. Nah, terus kita hitung, kita cari dulu skor totalnya. Ya, mau kita jadiin ini. Ya, kita cari rumus. Pakai rumus skor T kali PN. T-nya itu jumlah responden yang memilih. Lalu PN-nya itu adalah angka skor Likert-nya. Angka skor Likert ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Tadi ini yang tidak setuju ada 0 kan? 0 kali 1, ya skornya 1 kan soalnya, jadi 0. Yang sangat setuju, ya ada 8 orang. Tadi ada 8 orang yang setuju, kita kalikan skor Likert-nya 5. Setelah di total semua, kita jumlahkan, dapat skor total 77. Nah, setelah itu kita masuk ke yang nomor 3, cari skor rata-ratanya. Rumusnya total skor jawaban total skor jawaban sama jumlah responden. Jumlah respondennya tadi 20. Skornya tadi sudah kita dapat 77 ya. Nah, dapatlah 3,85. Nah, kalau kita logikanya tadi kan cuma skala kita 1 sampai 5 toh. 1, 2, 3, 4, 5. 3,85 lah ada di sini ya. Kalau pembulatan kan jadi 4. Nah, kalau kita lihat dari angka ini, 4 ini sudah masuk ke yang mana? Setuju. Ya, ini setuju kan? Yang ini sangat setuju. Sebenarnya kan sudah sampai sini bagus toh. Nah, sudah oke. Tapi kalau mau kita cari persennya, kita lanjutin ke sini ke nomor 4.
persentasenya. Ya, boleh semua, boleh salah satu atau yang bagus aja. Nah, Ibu di sini klasifikasikan yang setuju dan tidak setuju, langsung kita bagi. Skor 3 sampai 5 itu dianggap setuju dan skor yang 1 sampai 2 itu dianggap tidak setuju. Ya, bahkan ada orang yang penelitiannya itu yang setuju, tidak setuju sama-sama yang ragu-ragu dihitung sendiri. Ya, berarti yang 1 sama 2, 3 sendirian, 4 sama 5. Nah, wes bebas kalian mau pakai yang mana. Mau pakai yang jadi 2 langsung. Jadi yang ragu-ragu itu dianggap setuju gitu loh. Ragu-ragu kan di tengah-tengah toh, tapi sudah dianggap oke gitu loh. Ya, dianggap iya gitu. Dihitung lagi jadinya. Ya, tadi karena kita bagi 2, yang tidak setuju itu ada 6, berarti yang setuju itu dari 3 ke bawah sampai 5, 3, 4, 5. Ya, jadi ada total 71. Kita hitung lagi. 71 bagi 77 ada 92%. Ternyata kecenderungannya di skor 3,8 ini yang setuju itu ada 92%. Nah, itu persentasenya. Nah, ini persentase yang tidak setuju ada 8%. Seperti itu. Yes. Nah, itu baru satu soal. Yang 92% kita cari ini masih satu soal. Kalian punya 5 soal, berarti semuanya masing-masing. Ya, hasil uji tersebut skor rata-rata indikator yang didapatkan. Nah, indikatornya nanti kalian jelaskan indikatornya apa yang tadi. Soal yang pertama, indikator pertama berarti kan, apakah media ini menarik. Nah, itu indikator pertama, nilainya adalah 3,85. Dengan persentase 92% yang menyatakan media tersebut efektif atau sesuai kategori. Ya, atau misalkan medianya menarik gitu. Nah, kalian lakukan diulang lagi sampai ke soal kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya, ini misalkan yang pertama tadi sudah ketemu 92%. Soal nomor 2, 3, 4, lalala. Kalian rata-rata lagi keberhasilannya keseluruhan itu adalah 87%. Ya, setelah masing-masing ada keseluruhan. Ya, sama kayak yang pertama sebenarnya, cuman yang ini lebih detail menghitungnya karena ada 5 skala itu loh tadi. Ya, bahkan kalau kalian mau bikin satu soal itu dihitung sendiri, yang tidak setuju itu berapa persen, yang cukup berapa persen itu boleh. Bebas. Boleh, bisa. Mau ngikut kayak punya ibu, langsung setuju tidak setuju bisa. Mau dibikin 1 per 1 juga bisa. Atau jadi 3 juga bisa gitu. Enaknya dia bisa lebih rinci gitu loh. Ya, jadi biar kalian tahu ternyata orang-orang yang ragu-ragu itu ada berapa persen sih gitu. Ya, sampai sini paham? Ya lumayan lah menghitung ya kan. Kira-kira dari 2 skala ini mau pakai yang mana teman-teman? Sudah jelas yang iya tidak ya. Soalnya rata-rata anak-anak itu tak lihat yang TA itu pasti pakai yang skala Goodman, yang iya tidak. Kalau ibu sih menurut ibu sesuaikan sama target audiensnya. Kalau target audiensnya ya remaja, anak-anak gitu mungkin yang iya tidak oke. Tapi kalau orang dewasa kayaknya yang begini lebih bagus gitu loh. Ternyata nggak semuanya setuju gitu loh. Kalau ya tidak kan 50-50 langsung. Nah ini langsung kita bagi 5 gitu loh logikanya. Ya. Gimana teman-teman? Yang skala Likert itu apakah harus dideskripsikan jadi kualitatif kayak yang Harus. sama juga? Iya, sama. Berdasarkan persentase harus kalian kualitatifkan, jangan angka doang. Ya, misal tadi ini yang kita masuk ke mana? Tentang skor ini ya. Ternyata medianya kategori menarik tidak menarik itu tadi ada 92% yang setuju kalau media ini menarik. Yes, kamu samain gitu nggak apa-apa. Lah ini loh. Ya, sesuai sama kategorinya. Jadi biasanya itu entah itu nanti kalian kepake atau enggak. Kalau kalian menganalisis gitu ya, terus bikin kesimpulan dan lain-lain, itu biasanya di gini kalau yang ada persentasenya. Masing-masing sub itu
setelah hitungan ada deskripsinya, setelah hitungan deskripsi kayak gitu. Tapi yang kalian masukin jangan semuanya begini guys, nanti guys. Ya misalkan jadi satu soal satu soalnya ini kategorinya apa, dengan skor rata-rata langsung segini. Skor rata-ratanya 3,85 dengan persentase 92% gitu aja. Jangan masing-masing kalian bikin seperti ini. Itu kalian hitung sendiri maksudnya gitu loh. Cuman jangan dikarang ya. Nah biasanya kalau di di jurnal gitu, di TA itu rumus yang banyak ini dijelaskan di awal doang, entah itu di metodologi, di pembahas di bab 2 gitu loh. Sisanya penghitungan tuh sudah anggapannya kayak yang sudah jadinya gitu loh. Yang di pembahasan tuh yang sudah jadi gitu loh, sudah hasil akhirnya gitu. Oke, paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Bu, kalau untuk tugas medianya sendiri sampai UASnya itu berarti sampai ini juga. Iya dong. Setelah kalian bikin medianya, kalian kan nanti minta ini respon ke responden. Mau itu lewat scan gitu ya, mau lewat kuesioner, atau mungkin kalau wawancara langsung mungkin mau pakai lembaran gitu kalian kasih gitu boleh. Bisa. Oke, setelah datanya kalian punya baru kalian hitung gitu loh. Ternyata media yang kalian buat efektif dengan persentase berapa. Ya, kalau yang Goodman tadi ada keseluruhan juga. Jadi ada keseluruhan sama yang masing-masing soal itu loh. Ada lagi? Sudah? Semangat, selamat menghitung. Oke, minggu depan pertemuan terakhir. Minggu depan Ibu pengen lihat kalian entah itu bawa medianya atau hasil media yang sudah kalian terapkan, mungkin yang sudah menerapkan gitu loh. Kalau misal medianya kamu masih buat gitu ya, kalian bawa ke sini nggak apa-apa, bawa aja. Misal sudah kalian terapkan lah, kalian copot toh, nggak kalian tinggalkan. Setelah itu kalian bawa aja ke sini. Ibu pengen tahu medianya seperti apa, wujud aslinya gitu loh. Jadi nggak cuman gambar aja kalau bisa. Kamu lah bawa bayi toh. Udin kan membawa bayi dia, mungkin susah gitu kan bawa bayi. Enggak sih, kalian mudah semua kan dibawa. Ya wes, gitu ya. Nanti yang teman-teman online bisa tunjukin fotonya kayak punyanya Mas Faik tadi, itu sudah ada dia penerapannya. Cuman kurang yang kita tambahan aja tadi Mas Faik ya. Oke. Ada lagi? Sudah cukup? Oke, minggu depan presentasi terakhir ya. Jadi kalian tunjukin progresnya sampai mana. Kalau memang sudah diterapkan ada kendala kayak atau apa gitu ya, kalian boleh udah nyoba dalam seminggu ini kalau memang medianya sudah jadi. Kalau enggak boleh minggu depannya di pekan UAS. Jadi kan nanti pengumpulan laporan sama hasilnya aku enggak tak minta kok. Pelaporannya aja nanti di pekan UAS itu versi PDF-nya ya udah lengkap dari latar belakang, masalahnya, terus sama hasil akhirnya ini, efisiensinya. Ya, efisien enggak media yang dibuat gitu. Jadi minggu depan itu adalah presentasi terakhir progres media yang kalian buat. Kalau bisa ada wujudnya yang kalian bawa ke kampus. Nah, atau mungkin kalian sudah nempel, Bu, saya sudah nempel, Bu, di jalan. Tapi ada kendala, nggak di-mention orang kayak. Ya, atau orangnya harus diarahkan dulu biar bisa berinteraksi gitu. Ya, jadi kalian sebutin aja nanti. Atau progresnya ternyata mau buat clay-nya gampang patah, Bu, atau gimana gitu loh ya. Ada keluhan-keluhan gitu. Oke, udah paham ya? Oke, hitung-hitungan aman ya? Ada kalkulator, tenang. Oke, teman-teman yang online sudah cukup juga? Cukup. Oke, kalau sudah cukup Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.